Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Tiara Ardani dengan NIM 20520000048. Yang kedua Adelia Puspita Anggraini dengan NIM 205200050. Yang ketiga Yayang Alvinda Nurwidayati dengan NIM 20520000051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Belajar yang Berpijak pada Pandangan Behaviorisme dan Aplikasinya dalam Pembelajaran. A. Teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Menurut pandangan behaviorisme, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, psikologi humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Ciri teori ini mengutamakan unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan pentingnya latihan, mementingkan pembentukan reaksi dan respon, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah berupa perilaku yang diamati atau observable. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behaviorisme adalah faktor penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Jika penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, respon akan semakin kuat. Jika penguatan dikurangi atau dihilangkan atau negative reinforcement, respon akan bertambah. Selanjutnya yaitu tokoh penting dalam teori belajar behaviorisme secara teoretik antara lain. Yang pertama, Ivan Pavlov, terkenal dengan teori conditioning klasik, yaitu sejenis belajar di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan stimulus dan respon. Kedua, B.F. Skinner, terkenal dengan teori pengondisian operan atau operan kondisional, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi belajar menghasilkan berbagai kemungkinan. Ketiga, Thorndike, terkenal dengan istilah koneksionisme atau selecting, yaitu memilih stimulus yang beraneka ragam di lingkungan melalui proses mencoba-coba dan gagal atau trial and error. Yang keempat, I.R. Guthrie. Menurut Guthrie, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit. Untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak baik harus dilihat rentetan unit-unit tingkah lakunya. 3 metode untuk mengubah tingkah laku. Yang pertama, metode respon bertentangan. Yang kedua, metode membosankan. Yang ketiga, metode mengubah tingkah laku. Selanjutnya B. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar menurut teori behaviorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diamati dan terjadi karena hubungan stimulus dan respon. Ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. A. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. Ada 6 strategi pengondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang pertama, memiliki penguatan yang efektif. Kedua, membuat penguatan menjadi bergantung tepat dan waktu. Ketiga, pilihan jadwal terbaik untuk penguatan. Keempat, pertimbangkan untuk membuat kontrak. Kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Keenam, menggunakan arahan dan pembentukan. Yang B, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. 1. Gunakan penguatan diferensial. 2. Hentikan penguatan. 3. Hilangkan stimulus yang diinginkan. 4. Hadirkan stimulus yang tidak disuka atau hukuman. Selanjutnya C. Teori yang berpijak pada teori belajar behaviorisme. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran yang berpijak pada teori behaviorisme menempatkan posisi guru sebagai pusat kegiatan atau teaching oriented. Dan peserta didik dianggap sebagai subjek belajar
Pembelajaran yang berpijak pada pandangan behaviorisme antara lain strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik, dapat menguasai secara optimal. A. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Kedua, biasanya materi pelajaran hanya disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Selanjutnya B, prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip komunikasi. 3. Prinsip kesiapan. 4. Prinsip berkelanjutan. C. Langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. 1. Persiapan. 2. Penyajian, 3. Korelasi, 4. Menyimpulkan, 5. Mengaplikasikan. E. Keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Keunggulannya yaitu yang pertama, strategi ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik harus luas. Peserta didik dapat mendengar melalui peraturan tentang suatu materi pelajaran. 3. Keuntungan lain adalah strategi yang digunakan untuk jumlah peserta didik dan ukuran kelas besar. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Kelemahan dari strategi ekspositori. Yang pertama, strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah. Kedua, gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah. Yang ketiga, tidak melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat. Strategi pembelajaran ekspositori dapat diaplikasikan dalam pembelajaran melalui metode ceramah. 1. Metode ceramah. Kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Kelebihan. Pertama, metode merupakan metode yang mudah untuk dilakukan. Kedua, ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Ketiga, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Kelemahan dari metode ceramah yaitu 1. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kurang baik akan membosankan. Kedua, ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. 3. Sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti atau belum yang dijelaskan. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah yaitu yang pertama, A. Tahap persiapan, B. Tahap pelaksanaan. Selanjutnya, yang kedua, metode demonstrasi. Kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Kelebihannya yaitu, yang pertama, peserta didik mampu memahami objek yang sebenarnya. Kedua, proses pengajaran lebih menarik. Ketiga, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Kelemahan dari metode demonstrasi yaitu, yang pertama, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan tidak selalu tersedia. Yang ketiga, metode ini sukar digunakan apabila anak belum matang demonstrasi. Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Sekian dari presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.